Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga luar biasa ya. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan hidup sehat. Jangan lupa 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, hari ini kita masih belajar mengenai materi lingkaran. Adapun kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu untuk yang pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8. Menjelaskan garis singgung lingkaran, garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Baik, untuk yang kedua yaitu mengenai indikator. Jadi, indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menurunkan rumus untuk menentukan garis singgung lingkaran, menurunkan rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran, menurunkan rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menurunkan rumus untuk menentukan garis singgung lingkaran, menurunkan rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran, dan yang terakhir, diharapkan peserta didik dapat menurunkan rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai garis singgung lingkaran. Nah, untuk garis singgung lingkaran, silakan kalian perhatikan pada gambar bahwa untuk gambar sebelah kiri merupakan garis singgung, yaitu hanya memotong di satu titik. Sehingga pada gambar ini disebut sebagai garis singgung. Nah, lain halnya pada gambar yang sebelah kanan yaitu bukan merupakan garis singgung, karena memotong pada dua titik sehingga dikatakan sebagai bukan garis singgung. Garis singgung lingkaran. Mari perhatikan gambar berikut. Garis singgung AP merupakan garis singgung lingkaran pada titik A, sehingga jari-jari OA tegak lurus terhadap garis singgung AP. Maka panjang OP dapat dihitung dengan teorema Pythagoras, yaitu OP sama dengan akar dari OA kuadrat ditambah AP kuadrat. AP sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang dengan OA kuadrat. Dan OA sama dengan akar dari OP kuadrat dikurang dengan AP kuadrat. Agar lebih paham mengenai garis singgung lingkaran, mari perhatikan contoh soal berikut. Nah, diketahui garis AB merupakan garis singgung. Panjang OA sama dengan 13 cm dan jari-jari OB sama dengan 5 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Nah, untuk yang pertama penyelesaiannya yaitu untuk mencari panjang AB yaitu sama dengan akar dari OA kuadrat dikurang dengan OB kuadrat. Maka AB sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Maka kita peroleh AB sama dengan akar dari 169 dikurang dengan 25.
yaitu AB sama dengan akar 144, di mana akar 144 yaitu 12. Jadi, panjang garis singgung AB adalah 12 cm. Lalu, apa yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung suatu lingkaran tepat di satu titik. Jika sebelumnya lingkaran yang disinggung adalah satu, maka pada garis singgung persekutuan dua lingkaran, garis tersebut menyinggung dua lingkaran sekaligus. Nah, garis singgung persekutuan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama garis singgung persekutuan dalam dan yang kedua garis singgung persekutuan luar. Nah, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yaitu, perhatikan gambar. Dua lingkaran dengan pusat P dan Q, jari-jari lingkaran P dan Q berturut-turut adalah R1 dan R2. Nah, garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut dan tidak melalui daerah di antara kedua lingkaran. Nah, untuk ruas garis FH adalah salah satu dari dua garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q. Nah, di mana titik F adalah titik singgung pada lingkaran P dan titik H adalah merupakan titik singgung pada lingkaran Q. Perhatikan segi 4 SQHF, di mana panjang SF sama dengan panjang HQ, yaitu merupakan jari-jari yang kedua atau R2. Dan sudut SFH dan sudut QHF yaitu merupakan sama-sama sudut siku-siku. Nah, sekarang mari kita perhatikan segitiga PSQ. Sudut QSP berpelurus dengan sudut QSR atau sudut QSR siku-siku, sehingga sudut QSP juga siku-siku. Dengan kata lain, segitiga PSQ berupa segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di S. Nah, untuk panjang PS yaitu jari-jari yang pertama dikurang dengan jari-jari yang kedua atau R1 dikurang dengan R2. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan panjang QS yaitu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu rumus QS diperoleh akar dari PQ kuadrat dikurang dengan R2 dikurang R1 yang dikuadratkan, atau jari-jari yang kedua dikurang dengan jari-jari yang pertama lalu dikuadratkan. Nah, agar lebih memahami mengenai panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran, maka kita perhatikan contoh soal berikut. Diketahui dua lingkaran dengan pusat M dan N dengan panjang jari-jari berturut-turut adalah 10 cm dan 25 cm. Jika jarak titik M dan N adalah 17 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, nah, untuk penyelesaiannya telah diketahui bahwa R1-nya yaitu 10 cm, R2-nya yaitu 25 cm, dan P-nya yaitu 17 cm. Ingat, untuk rumus panjang garis singgung persekutuan luar yaitu akar dari P kuadrat dikurang dengan R2 min R1 yang dikuadratkan. Maka kita masukkan nilai-nilai dari P dan R-nya. Yaitu untuk nilai P-nya yaitu 17,
Untuk R2-nya yaitu 25 dan R1-nya yaitu 10, maka D sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 25 dikurang 10 yang dikuadratkan. Untuk 17 kuadrat yaitu 289 dikurang dari 25 dikurang 10 yaitu 15. 289 dikurang dengan 15 kuadrat yaitu 225, maka D sama dengan akar dari 64 diperoleh D sama dengan 8. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 8 cm. Materi yang selanjutnya yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran Pi dan Q berturut-turut adalah R1 dan R2. Garis singgung persekutuan dalam lingkaran Pi dan Q adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut dan melalui daerah di antara kedua lingkaran. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran itu merupakan ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut dan melalui daerah di antara kedua lingkaran. Silakan kalian perhatikan pada gambar. Terdapat lingkaran Pi dan lingkaran Q yang berturut-turut R1 dan R2, di mana garis singgung persekutuan dalam lingkaran Pi dan Q adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut dan melalui daerah di antara kedua lingkaran. Garis ZQ sejajar dengan garis singgung FI. Nah, perhatikan gambar berikut. Ruas garis FI adalah satu dari dua garis singgung persekutuan dalam lingkaran Pi dan Q. Nah, di mana titik F adalah titik singgung pada lingkaran I, sedangkan titik I adalah titik singgung lingkaran Q. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Silakan perhatikan gambar berikut. Nah, untuk yang pertama, ruas garis FI tegak lurus dengan jari-jari PF dan QI. Nah, kita dapat memperpanjang garis PF menjadi PZ sehingga panjang FZ sama dengan jari-jari yang kedua atau R2. Nah, untuk yang ketiga, kemudian dengan menghubungkan titik P, Q, dan Z, maka kita dapat membentuk QPZ. Segitiga QPZ adalah merupakan suatu segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku berada di Z. Sehingga kita akan memperoleh rumus QZ sama dengan akar dari PQ kuadrat min R2 ditambah dengan R1 yang dikuadratkan. Agar lebih paham mengenai panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, maka silakan kalian perhatikan contoh berikut. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari lingkaran masing-masing yaitu 10 cm dan 6 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 20 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah. Nah, untuk penyelesaiannya telah diketahui bahwa R1-nya yaitu 6 cm, R2-nya sama dengan 10 cm, dan nilai Pi sama dengan 20 cm.
Ingat bahwa panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yaitu D sama dengan akar dari P kuadrat min R2 ditambah R1 yang dikuadratkan. Maka kita masukkan nilai-nilai dari R1, R2, dan P. Sehingga D sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurang dengan 10 ditambah 6 kuadrat, yaitu D sama dengan akar dari 20 kuadrat yaitu 400 dikurang 16 kuadrat. D sama dengan 400 dikurang dengan 16 kuadrat yaitu 256. Maka D sama dengan akar dari 144. Sehingga kita peroleh nilai D sama dengan 12. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 12 cm. Bagaimana mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini? Apakah bisa difahami? Semoga kalian dapat mengerti dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.